Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya mau merekap alur cerita dari anime Gotobun no Hanayome, tapi yang bagian movie-nya. Anime ini berdasarkan adaptasi dari manga yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2017 dan berakhir di tahun 2020 yang memiliki judul yang sama dari karya seseorang yang bernama Negi Haruba. Dan dari manganya ini dapat dibuat menjadi 2 season dan 1 movie anime. Nah, kali ini saya akan merekap alur cerita Gotobun no Hanayome The Movie, dan anime ini digarap oleh studio Biburi Animation Studios, studio yang sama yang juga menggarap Azur Lane dan lain sebagainya. Jadi, ini anime juga saya rekomendasikan untuk kalian penikmat genre harem, komedi, romance, dan school. Untuk versi The Movie yang baru tayang pada Mei 2022 yang lalu, mendapatkan skor 8,07 di MyAnimeList. Untuk versi seasonnya, teman-teman sendiri langsung bisa mengunjungi situs MyAnimeList. Oke, tanpa basa-basi lagi, silahkan disimak video rekap ini sampai akhir. Anime yang berdurasi 2 jam 16 menit ini dibuka dengan situasi ketika hari pernikahan antara Futaro dengan salah seorang dari kembar 5 yang sudah dipilih oleh dirinya. Dan dirinya tidak akan menyangka pertemuan mereka akan berujung pada pernikahan. Ujung-ujungnya, saat ingin menjemput dari salah seorang kembar 5 ini, ternyata si kembar 5 memainkan permainan lama mereka dengan tujuan mendebak siapa salah seorang kembar 5 yang sudah dipilih untuk menjadi pasangannya. Kemudian kita dibuat flashback bagaimana situasi kembar 5 saat masih kecil ketika ingin memberikan sebuah hadiah untuk ibunya. Dan lagi-lagi karena mereka kembar, nurani dan firasat mereka pun sama. Kembar 5 adalah satu dan mereka adalah satu yang terbagi menjadi 5 yang saling melengkapi satu sama lainnya. Lalu kita dibuat untuk melanjutkan bagaimana situasi lanjutan dari season kedua kemarin, yang sekarang ini adalah situasi ketika penyiapan festival budaya. Dari penyiapan ini, Yotsuba, si anak keempat, mencoba mengajak Futaro agar dapat menyiapkan festival budaya yang sangat mengesankan dan tidak akan membuat siapapun menyesal dalam kegiatan festival budaya ini. Berkat semangat Yotsuba, banyak ingin yang berkontribusi agar membantu Yotsuba dalam menyiapkan segala hal untuk kegiatan festival budaya. Mulai dari musyawarah menu kedai yang akan dibuka, perihal konser, baju, dan lain sebagainya. Di malam harinya, Ichika sang anak pertama berpesan agar Futaro selalu bisa menjaga adik-adiknya dan selalu membantu mereka untuk belajar. Di keesokan harinya, ternyata terjadi keributan akan menu kedai yang akan dibuka nantinya. Nino, sang anak kedua, membuat keputusan yang membuat anak-anak perempuan sekelasnya membenci dirinya antara pancake dan takoyaki. Akan tetapi dapat ditangani dengan baik oleh Futaro. Pancake merupakan makanan kesukaan Futaro dan Nakano bersaudara ketika saat dulu hingga sekarang. Tak lama kemudian, Miku sang pemalu mencoba untuk memberanikan diri untuk mengajak Futaro agar berkencan dengan dirinya. Saat sedang hektik-hektiknya penyiapan kegiatan festival budaya, ternyata Itsuki berusaha agar belajar dengan giat agar bisa menjadi seperti ibunya yang merupakan guru. Walaupun pada usahanya Itsuki selalu mendapatkan hasil yang buruk, baik dalam ujian ataupun yang lainnya. Nino yang sempat pesimis dengan keinginan dirinya yang ingin mengundang ayahnya untuk datang ke festival budaya, akhirnya memberanikan diri dengan mencoba terlebih dahulu. Entah urusan datang atau tidaknya, yang penting Nino sudah mencobanya terlebih dahulu. Pada saat hari kencan Miku dengan Futaro, Miku menyampaikan kepada Futaro bahwa dirinya tidak akan kuliah dan memutuskan untuk belajar memasak dan menjadi juru masak. Tetapi Futaro tidak mempermasalahkan hal itu, karena hal itu adalah pilihan yang telah dibuat oleh Miku sendiri. Di malam harinya, ternyata Itsuki sedang berada di rumah Futaro, dan karena memang sudah malam, dirinya pun diantarkan pulang oleh Futaro. Di tengah perjalanan pulang, mereka berbicara mengenai keinginan Itsuki yang terus-terusan berusaha agar bisa masuk ke universitas pilihan pertamanya. Futaro mengkhawatirkan terkait cita-cita Itsuki, tetapi terus mendukung Itsuki agar usaha yang telah Futaro lakukan, yaitu menjadi guru lesnya, tidak sia-sia sama sekali. Namun, Itsuki beranggapan bahwa semuanya tidak sia-sia dan meyakinkan bahwa bila dirinya akan selalu gagal dalam berusaha ke depannya, dirinya yakin bahwa pertemuannya dengan Futaro tidak akan membuat dirinya menyesal. Pada hari pertama pembukaan festival budaya, kita diperlihatkan bahwa Nino yang menjadi idol dalam menyanyikan sebuah lagu bersama dengan rekan idolnya yang lain.
banyak pilihan yang bisa dipilih oleh pengunjung terkait apa yang sudah disediakan oleh anak-anak SMA Asahi, baik itu kedai makanan, rumah berhantu, dan lain sebagainya. Miku pada akhirnya menjadi koki dalam kedai pancake. Yotsuba yang menjadi seorang pengawas, Nino yang semakin terkenal karena penampilan idolnya yang sebelumnya telah dilakukan, Itsuki malah sedang asik belajar sendirian di ruangan. Nah, kalau Ichika kemana? Ichika lagi syuting karena dia sekarang merupakan artis gitu. Di luar sana, Futaro bertemu dengan seorang bapak tua kepala botak dan membantu bapak kepala botak tersebut menuju ke suatu tempat. Lalu pada hari sebelum dimulainya festival budaya, ternyata Futaro memberikan pesan kepada kembar 5 untuk menemui dirinya jam 3 sore di suatu ruang kelas. Pada saat jam 3, mereka semua berkumpul termasuk Futaro yang ingin memberikan jawaban kepada mereka berlima tentang siapa yang akan dipilih oleh dirinya. Tetapi pada saat itu Futaro memberikan jawaban menggantung kepada mereka berlima, tetapi akan berjanji untuk memberikan jawaban secepatnya pada hari ketiga festival budaya nantinya. Pada saat hari keduanya, ternyata teman lama Futaro yaitu Takebayashi datang ke festival budaya. Mereka pun berjalan-jalan berdua untuk menikmati semua yang disajikan oleh SMA Asahi. Namun, hal itu tidak luput dari pandangan si kembar 5 yang tidak senang dengan kedatangan Takebayashi dan main merebut Futaro dari tangan mereka berlima. Pada saat itu, yang menjadi paling tersiksa atas kedatangan Takebayashi adalah Yotsuba. Dan tak lama kemudian, Yotsuba melarikan diri setelah Futaro dan Takebayashi saat itu berbicara dengan Nino dan Itsuki. Namun ternyata kedatangan Takebayashi adalah selain untuk mengunjungi Futaro, dirinya ingin bertemu dengan si kembar 5. Tepatlah hari di mana berakhirnya festival budaya SMA Asahi di hari ketiga, yaitu hari penentuan Futaro akan memilih siapa dari mereka berlima di malam harinya. Namun sebelum itu, ada bagian scene yang terdapat sudut pandang dari semua kembar 5, baik itu Ichika, Nino, Miku, Yotsuba, dan Itsuki pada perayaan festival budaya yang sebelumnya. Kita mulai dulu dari sudut pandang Ichika, si anak pertama. Di hari pertama festival budaya, Futaro menemani Ichika untuk menunggu taksi dengan segala percakapan mereka, dan Ichika menanyakan beberapa pertanyaan kepada Futaro. Di hari keduanya, setelah melakukan syuting, Ichika mendengar kabar bahwa adiknya pingsan saat perayaan festival budaya. Dan Ichika pun langsung mengunjungi adiknya tersebut, sehingga bertemu dengan Futaro juga di rumah sakit. Karena hari sudah malam, Futaro mengantarkan Ichika untuk pulang ke rumahnya. Mereka berbicara banyak hal, salah duanya ialah mengenai kenangan mereka dahulu bersama kembar 5 yang lainnya. Dan Ichika memberikan tantangan kepada Futaro akan memilih minuman apa. Tapi setiap minuman yang akan dipilih akan menunjukkan siapa pilihan yang akan dipilih oleh Futaro nantinya. Selanjutnya kita diperlihatkan melalui sudut pandang Nino, si anak kedua. Di hari pertama festival budaya adalah apa yang kita lihat sebelumnya, yaitu pada saat berkumpulnya mereka di saat jam 3 itu. Dan Nino membicarakan terkait dirinya yang telah memberikan undangannya kepada ayahnya tersebut. Tetapi tetap saja Nino pesimis bahwa ayahnya tidak datang pada hari itu. Di hari kedua, tetap menunjukkan belum ada tanda apa-apa terkait kedatangan ayahnya ke festival budaya. Di saat waktu pulang, teman Futaro yang lainnya mengabarkan bahwa ternyata ayah si kembar 5 sudah datang memenuhi undangan yang telah diberikan oleh anaknya ini, yaitu si Nino, si anak kedua. Ternyata Futaro lah yang meminta temannya itu untuk mencari ciri-ciri tentang ayahnya kembar 5. Apakah sudah datang atau belum? Dan ternyata tidak sengaja ayahnya yang bernama Nakano Maruo ini tertangkap kamera. Nino yang mendengar kabar tersebut menjadi sangat gembira dan meminta Futaro agar mengantarkan dirinya menemui ayahnya tersebut. Di sana, Nino membuatkan pancake yang merupakan makanan kesukaan dirinya untuk diberikan kepada ayahnya tersebut. Hal itu tidak sengaja mengingatkan ayahnya yang bernama Maruo tersebut kepada istrinya tersebut, yaitu Rena yang merupakan ibu dari si kembar 5 ini. Tidak lupa juga, Maruo mengucapkan terima kasih kepada Futaro yang telah membantu anak-anaknya untuk belajar dan menjaga anak-anaknya tersebut. Kemudian di sudut pandang Miku, kita diperlihatkan pada hari pertama tentang semangatnya Miku dalam usaha mereka menjalankan kedai pancake. Dan Futaro mendorong agar persaingan yang terjadi di antara teman-teman mereka,
yaitu tentang takoyaki dan pancake. Miku memberanikan dirinya untuk mendatangi kedai takoyaki dan berusaha untuk mengajak berdamai dengan kedai pancake dan memberikan hasil yang positif ternyata. Namun, ternyata tidak sengaja bahwa kedai takoyaki mengalami kebakaran. Setelah itu di hari keduanya, seperti yang kita tahu bahwa Yotsuba dan Miku sedang melihat Futaro yang sedang berjalan bersama dengan Takebayashi. Nah, di hari ketiga di siang harinya, Miku menunjukkan benar-benar keberanian dirinya untuk menyelesaikan pertengkaran antara anak laki-laki dengan anak perempuan agar dapat berteman kembali antara satu sama lain, sehingga Futaro memuji keberanian yang telah Miku tunjukkan. Lalu dalam sudut pandang Yotsuba, kita diperlihatkan betapa sibuknya Yotsuba akan kegiatan yang ia lakukan, seperti menjadi pengawas dan hampir semua pertunjukan ataupun kegiatan lainnya ia ikuti semua. Ia juga bertemu dengan Futaro yang sedang kelelahan dan menyuruh Futaro untuk beristirahat. Berbeda dengan kemampuan fisik dirinya yang melebihi Futaro, dirinya juga menyuruh Futaro untuk makan dengan memberikan kupon makan karage yang udah didapatkan sebelumnya. Di hari keduanya, Yotsuba merasa yang dirinya telah lakukan telah percuma dan sia-sia melihat kegagalan yang dialami oleh teman-temannya, terlebih soal kebakaran yang dialami oleh temannya tersebut. Kita juga diperlihatkan mengenai Yotsuba yang bertemu dengan Takebayashi, dan dengan cepat Takebayashi mengetahui bahwa orang yang pernah ditemui oleh Futaro saat kecil adalah Yotsuba itu sendiri. Yotsuba merasa sangat sedih karena masih bertanggung jawab atas apa yang telah dialami oleh temannya. Futaro menenangkan Yotsuba dan mengatakan bahwa yang telah dilakukan Yotsuba lebih dari cukup, dan tugas yang telah ditinggalkan Yotsuba akan dibantu oleh semua temannya. Yotsuba menangis akan hal tersebut. Di hari ketiga pada siang harinya, Futaro bermimpi bertemu dengan seseorang dari kembar lima, yaitu Yotsuba, yang sebetulnya merupakan perempuan yang pernah ditemui Futaro saat kecil dulu. Yotsuba sudah memantapkan dirinya agar melupakan Futaro dan mengalah demi saudarinya yang lain. Terakhir, kita diperlihatkan dengan sudut pandang si anak terakhir, yaitu Itsuki. Di hari pertamanya, Itsuki bertemu dengan seseorang yang bernama Shimoda, dan di malam harinya, ayahnya Futaro menanyakan ciri-ciri orang tersebut, dan ternyata Futaro sudah pernah bertemu dengannya. Di hari kedua, bapak-bapak botak tersebut mengaku di hadapan Itsuki bahwa dirinya adalah bapak kandung dari si kembar lima dan merupakan suami dari Rena. Koreksi, mantan suami dari Rena, yaitu ibu dari si kembar lima. Namun, Itsuki tidak terima atas pengakuan tersebut karena bapak botak itu telah meninggalkan mereka berlima, dan Rena ketika mengetahui ternyata Rena mengandung 5 anak kembar. Di hari ketiganya ini, Futaro khawatir dengan kabar Itsuki dan memutuskan untuk mengunjungi Itsuki di apartemennya. Itsuki menangis apakah yang dirinya lakukan adalah hal yang benar atau salah. Apakah jika ia terpaku dengan ibunya, itu ada hal yang baik atau tidak? Futaro langsung menepis anggapan yang telah diberikan oleh Itsuki dan mencoba untuk membangkitkan semangat dan impian yang ingin ditempuh dan diraih oleh Itsuki sendiri, yaitu menjadi guru seperti ibunya dahulu. Futaro langsung mengatakan bahwa mengejar mimpi demi menjadi seperti ibumu dan ingin menjadi ibumu karena kau ingin meraih mimpi merupakan dua hal yang berbeda, dan itu harus dipahami oleh Itsuki. Itsuki langsung semangat kembali setelah mendengar ucapan Futaro. Setelah itu, Itsuki melancarkan balas dendam kepada ayah kandungnya tersebut dengan memainkan pertukaran peran kembar lima dan menyuruh bapak botak tersebut untuk menebak siapa dirinya, karena menurut Rena, ibu dari si kembar lima, mengatakan bahwa yang bisa mengetahui perbedaan tersebut adalah orang yang punya cinta dan kasih sayang kepada mereka. Ternyata benar aja, bapak botak tersebut salah menebak karena yang dianggapnya sebagai Itsuki ternyata adalah Miku yang sedang menyamar. Di sana tidak lupa juga ada Uesugi Izanari, ayah Futaro, lalu ada juga Nakano Maruo yang merupakan ayah tiri dari sekembar lima dan guru les Itsuki yang lainnya. Tidak disangka, ternyata saat bapak botak ini sudah terpojok, dirinya masih saja sempat menghina Rena yang sudah meninggal dan menyuruh Itsuki agar tidak menjadi seperti Rena. Emang kurang ajar nih si bapak botak yang satu ini dan main kabur gitu aja gitu. Setelah itu Itsuki berterima kasih kepada Futaro karena telah membantu dirinya. Nah, kita lanjut lagi nih di hari ketiga di malam harinya, tentang siapa yang akan dipilih oleh Futaro. Ternyata Futaro memilih Yotsuba sebagai orang yang dipilihnya. Yotsuba tidak menyangka setelah dirinya tahu dipilih oleh Futaro, memilih untuk menolak, mengelak, dan kabur dari Futaro karena merasa dirinya tidak pantas untuk dipilih Futaro, karena menganggap pasti ada orang lain yang pantas untuk dipilih oleh Futaro. Dan sayang sekali jika Futaro memilih dirinya, karena Yotsuba tidak ingin menjadi seseorang yang istimewa bagi Futaro dan sudah berkomitmen dari dulu untuk membuang perasaannya terhadap Futaro jauh-jauh. Kemudian kita diperlihatkan mengenai ingatan masa lalu dari Yotsuba itu sendiri,
yang bertemu dengan Futaro kecil. Di saat itulah Futaro berubah 180 derajat berkat nasihat yang telah diberikan oleh Yotsuba, dan mulai sejak itulah Futaro mengingat terus anak perempuan tersebut. Karena pada saat kecil dirinya tidak tahu bahwa anak perempuan tersebut ialah Yotsuba. Kemudian ada ingatan lain dari Yotsuba tentang keinginan dirinya yang ingin menjadi seseorang yang satu-satunya di antara kembar lima yang paling istimewa, lebih unggul, dan Yotsuba ingin membuat jarak antara kembar lima yang lainnya. Namun tetap saja, benar seperti kata ibunya yaitu Rena, bahwa mereka adalah lima yang satu yang harus selalu bersama dan mempunyai keistimewaannya masing-masing, tanpa harus menjatuhkan satu sama lain. Dan pada suatu hal, Yotsuba menyadari dan memahami betul apa yang diucapkan oleh ibunya tersebut adalah suatu yang benar dan nyata adanya. Lalu kembali di masa sekarang, Futaro yang tidak terima atas jawaban Yotsuba yang malah memilih untuk kabur, dan Futaro pun langsung mengejarnya sehingga saat Futaro terjatuh dan Yotsuba menghampirinya, Futaro mengatakan sesuatu mengapa Yotsuba adalah orang yang dipilihnya. Futaro ingin Yotsuba menjadi penopang hidup dirinya, dan Futaro ingin Yotsuba menjadi penopang hidupnya. Di sana, air mata Yotsuba menjadi sangat tidak tertahankan dan membuat dirinya menangis sampai-sampai air matanya mengalir. Ternyata Yotsuba di lain sisi juga menyukai Futaro. Di antara kembar lima yang lainnya, hanyalah Nino yang sangat tidak terima bahwa ternyata Futaro memilih Yotsuba dan bukan memilih dirinya. Sedangkan seperti Ichika, Miku, dan Itsuki mencoba untuk menerima dengan lapang dada dan memilih untuk menyemangati Yotsuba. Namun pada akhirnya, pertengkaran antara anak kedua yaitu Nino dengan anak keempat yaitu Yotsuba dapat terselesaikan baik-baik. Karena akhirnya Nino menerima kenyataan tersebut, walaupun menangis juga sih akibat dari kenyataan yang telah ia terima. Hingga suatu saat, Yotsuba dan Futaro memutuskan untuk berkencan, dan mereka berdua mengunjungi suatu tempat seperti perpustakaan, restoran keluarga, dan lain sebagainya. Saat berada di tempat ayunan, Futaro mengajak Yotsuba untuk menikah dengannya. Ternyata, mimpi masa kecilnya Yotsuba sangatlah sederhana dan memang sangat sederhana sekali, yaitu menjadi seorang pengantin, dan Yotsuba berharap kepada Futaro agar dapat berjanji dalam memenuhi impiannya tersebut. Ternyata 5 tahun berlalu dengan cepat dan semua anak kembar 5 yang lainnya pun sudah menunjukkan perubahan yang cepat dan signifikan. Ichika yang sekarang menjadi artis terkenal, Nino dan Miku yang menjadi juru masak, sedangkan Itsuki, ya benar, impiannya untuk menjadi guru seperti ibunya dahulu terwujud. Pada hari pernikahannya Yotsuba di pagi harinya, di kedai milik Miku dan Nino, mereka berlima pada akhirnya berkumpul kembali setelah 5 tahun tidak pernah berkumpul lagi. Di sana mereka berempat menghadiahkan anting milik ibunya dahulu kepada Yotsuba sebagai hadiah pernikahan untuk anak kembar 5 yang bernomor 4 tersebut. Pada hari pernikahannya, Futaro bertemu dengan mertuanya yaitu Nakano Maruo. Di sana Maruo menanyakan apakah Yotsuba akan bahagia dengan dirinya atau tidak, dan beberapa percakapan mereka yang lainnya. Nah selanjutnya, seperti yang teman-teman tahu bahwa ketika hari pernikahannya tersebut, si kembar 5 memainkan permainan kembar 5 untuk terakhir kalinya untuk menguji Futaro apakah dirinya sudah bisa membedakan kembar 5 seutuhnya atau tidak. Terkhususnya adalah untuk membedakan Yotsuba. Tapi untung aja Futaro dapat menebak semua kembar 5 dengan tepat. Walaupun pada saat menebak yang mana Itsuki, Futaro sempat keringat dingin karena takut salah. Pada saat menebak masing-masing dari mereka, Futaro mengatakan sudah banyak belajar dari mereka tentang arti kehidupan. Pada hari pernikahannya, Yotsuba mengucapkan banyak terima kasih kepada semua orang yang telah berjasa kepada dirinya, baik itu kepada ayah tirinya yaitu Maruo dan ibunya yang telah meninggal yaitu Rena. Tidak lupa juga, Yotsuba mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara kembar 5 yang lainnya, mulai dari Ichika, Nino, Miku, dan Itsuki yang telah membantu hidupnya hingga sekarang ini. Pada saat penentuan bulan madu, mereka berempat memutuskan untuk ikut bersama dengan Yotsuba dan Futaro. Sehingga dengan segera kembar 5 tersebut menunjuk peta untuk tempat Yotsuba dan Futaro melaksanakan bulan madu. Tapi ternyata Futaro terbangun dari tidur tersebut, dan saat itu ternyata Futaro kaget bahwa hal yang telah dialami sebelumnya ternyata adalah mimpi. Akan tetapi ada yang mengganjal bagi Futaro, yaitu ketika kembar 5 menunjuk peta untuk wisata kelulusan mereka. Namun kita juga diperlihatkan setelah itu ternyata scene menunjukkan kembali
bahwa Futaro pada situasi saat sebelumnya, yaitu setelah menikah. Kemudian Futaro ditanyai pendapatnya tentang tempat yang akan dikunjungi untuk bulan madu bersama dengan Yotsuba. Tak lama kemudian, Futaro mengatakan bahwa kembar 5 tuh nyusahin banget, dan cerita perjalanan antara Futaro dan kembar 5 pun berakhir. Nah guys, itu dia alur cerita dari anime Gotobun no Hanayome The Movie yang sudah saya buatkan rangkuman ceritanya. Nah, menurut teman-teman ini endingnya gimana sih? Sedikit menggantung, open ending, happy ending, atau bagaimana? Yuk turut tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini. Jujur, sedih sekali sih ketika perjalanan antara Futaro dan kembar 5 berakhir begitu cepat antara pertama kali ditayangkan pada tahun 2019 hingga 2022 ini. Selama 3 tahun lamanya setelah menyajikan 2 season dan 1 movie dari adaptasi manganya. Yuk, siapa yang sedih cerita mereka berenam berakhir dengan cepat? Oke guys, ternyata sudah selesai alur cerita yang sudah saya buat. Jika kalian menyukai video ini, silahkan tekan jempol yang ke atas. Dan jika kalian tidak suka, silahkan tekan jempol yang ke bawah. Kalau kalian ada saran setelah ini akan membahas apa, silahkan berkomentar. Terima kasih yang sudah menonton, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.